Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Selamat datang di video presentasi saya. Senang sekali rasanya bisa berbagi ilmu dengan kalian hari ini. Perkenalkan, nama saya Ikrari Karinati. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Sibermu Muhammadiyah. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat penting dan sedang hangat dibicarakan ya dalam dunia hukum kita, yaitu judul presentasi saya ini adalah Restoratif Justice, Paradigma Baru, Menegakkan Hukum yang Berkeadilan bagi Korban Kekerasan Seksual. Topik ini bukan cuma soal teori di buku teks, tapi soal bagaimana kita memandang kemanusiaan di dalam ruang sidang. Realitanya, selama puluhan tahun, sistem hukum kita itu seringkali melupakan suara korban dan hanya sibuk dengan urusan administrasi hukuman. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita lihat dulu ya realita yang terjadi di balik jerusi besi kita saat ini. Nah, pada latar belakang ini, kita akan membahas terkait tentang krisis ruang penjara dan trauma korban. Teman-teman, coba kita bayangkan saat ini sistem peradilan kita itu masih sangat dominan bersifat retributif. Apa itu? Singkatnya, fokus utamanya adalah mata ganti mata, yaitu hukuman fisik ya atau penjara nih bagi pelaku kekerasan seksual. Nah, ada masalah besar di sini, di mana penjara kita sebenarnya itu sudah mengalami krisis ruang atau over capacity. Wow, bisa dibayangkan tuh ya, gitu kan? Nah, di lapangan kita sering kali melihat lapas yang kapasitasnya itu 500 orang nih, tapi diisi 1.500 orang. Nah, apakah ini efektif membuat mereka itu jera? Belum tentu ya. Dan yang lebih menyedihkan gitu ya, dalam kasus kekerasan seksual, proses hukum yang panjang seringkali hanya fokus menghukum pelaku. Sementara korban gitu ya, dibiarkan pulang dengan kondisi psikologis yang hancur tanpa pemulihan. Nah, korban menang mungkin ya di pengadilan gitu ya, tapi secara formal mereka kalah dalam kehidupan nyata karena traumanya yang tidak terobati. Ini banyak banget ya kejadian gitu ya di lapangan seperti ini. Kita hanya fokus pada bagaimana menghukum korban dan melupakan sisi psikologis dari, mohon maaf, menghukum pelaku dan melupakan sisi psikologis atau trauma dari korban. Inilah yang ingin kita ubah ya, teman-teman. Jadi sangat penting ya untuk pendampingan pemulihan kondisi psikologis korban. Nah, urgensi di tengah darurat kekerasan seksual gitu ya, kalau kita lihat, melihat kondisi ini tadi ya, kenapa sih kita harus bahas ini sekarang juga? Alasannya jelas banget, kita sedang berada di situasi darurat kekerasan seksual dengan angka laporan yang terus meningkat nih di Indonesia. Contohnya, gitu ya, kasus-kasus viral di media sosial itu belakangan ini menunjukkan bahwa banyak korban yang baru berani bicara gitu ya, setelah bertahun-tahun karena takut akan proses hukum yang begitu kaku. Nah, kabar baiknya pemerintah kita sudah merespon ya dengan melahirkan Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Nah, undang-undang ini gitu ya, em, mulai mengadopsi nilai-nilai keadilan yang restoratif gitu. Dan kalau kita lihat juga kan sekarang publik sudah pintar ya. Mereka nggak cuma mau lihat pelaku di penjara, tapi mereka menuntut hukum yang tidak hanya menghukum, tapi juga melindungi si korban kekerasan seksual gitu. Nah, inilah relevansi besar topik kita hari ini, gitu kan ya. Jadi, tujuan untuk presentasi ini, gitu ya, dan apa yang akan kita bedah, yang pertama adalah kita akan menganalisis pergeseran paradigma dari hukum balas dendam ke hukum pemulihan. Lalu kita juga akan membahas bagaimana memahami batasan restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual dan memberikan solusi praktis melalui simulasi pemisahan kasus.
Oke, pada pembahasan teori dan regulasi ini, gitu ya, kita harus pahami dulu terkait definisi restoratif justice atau kita bisa singkat dengan RJ. Ya, inilah yang menjadi pondasi dasarnya. Jadi sebenarnya apa itu RJ ya? Jadi secara akademis kita punya dua tokoh besar di sini yang mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama ada dari Tony Marshall gitu ya. Dari perspektif internasional menyebutkan bahwa RJ adalah proses kolektif di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana bertemu bersama untuk menyelesaikan secara kolektif dampak dari pelanggaran tersebut demi masa depan. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada tokoh hukum kita, Bagirmanan dari perspektif nasional yang menitikberatkan bahwa hukum pidana harusnya berfungsi sebagai alat pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang sempat rusak akibat kejahatan. Jadi tujuannya itu bukan memutihkan ya atau maksudnya memutihkan dosa pelaku, tapi memperbaiki kerusakan yang terjadi di masyarakat. Oke, itu yang menjadi landasan kita hari ini ya, RJ. Lalu, landasan filosofisnya kita akan menggunakan keadilan substansial. Nah, mungkin kalian bertanya gitu ya, emangnya adil kalau misalkan nggak di penjara? Mengapa tidak selalu penjara gitu ya? Nah, disinilah kita bicara soal keadilan substansial. Seringkali gitu ya, kita terjebak pada keadilan prosedural. Pokoknya selaturan deh gitu ya, penjara selesai. Tapi RJ bertanya, mengapa tidak selalu penjara gitu ya? Nah, hukum itu ternyata bukan sekadar teks mati aja ya, atau kepastian hukum formal. Hukum itu harus punya jiwa, yaitu kebermanfaatan dan keadilan yang dirasakan langsung nih oleh korban. Contohnya gitu ya, bagi seorang korban pelecehan, kekerasan seksual, permintaan maaf publik dari pelaku mungkin gitu ya, mungkin nih kan, jauh lebih menyembuhkan traumanya daripada pelaku di penjara beberapa bulan, tapi tetap merasa tidak bersalah. Atau bahkan mungkin boleh double deh gitu ya. Jadi penjara juga, dapat hukuman mati, dan sebelum itu dia harus meminta maaf gitu ya ke publik. Dan dia merasa menyesal gitu ya. Nah, itu mungkin bisa gitu kan ya, menyembuhkan trauma korban. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini ya, apa sih dasar hukumnya di Indonesia? Apakah ini legal gitu ya? Tentu saja legal gitu teman-teman. Di mana kita punya payung hukum RJ ya, yang kalau di Indonesia saat ini tuh ada tiga. Yang pertama, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Lalu yang kedua, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang TPKS ya, Nomor 12 Tahun 2022. Nah, tiga aturan ini memberikan wewenang kepada polisi dan jaksa, gitu ya, untuk tidak melimpahkan kasus ke pengadilan jika syarat-syarat perdamaian dan pemulihan sudah terpenuhi. Gitu. Jadi aturan ini yang menjadi dasar gitu ya. Adanya RJ untuk bisa membantu ya menangani kasus-kasus seperti kekerasan seksual yang ada di Indonesia saat ini gitu. Nah, lalu bagaimana nih gitu kan ya batasan RJ dalam tindak pidana kekerasan seksual gitu kan bahwasannya tidak semua bisa damai loh gitu kan ya. Ya di penjara juga gitu kan yang kalau kita bilang ya. Nah, jadi sebenarnya gini, ada catatan penting ya harus kita garis bawahi. Memang nggak semuanya bisa damai gitu ya. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang TPKS, perkara kekerasan seksual tertentu, terutama yang berat gitu kan, atau yang korbannya itu anak-anak, tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Contoh gitu kan ya, kasus pemerkosaan atau perdagangan orang tidak boleh di-RJ-kan. Nah, itu tuh ya. Ini penting banget gitu ya untuk mencegah budaya damai disalahgunakan oleh predator seksual yang berbahaya. Jadi sebenarnya adanya RJ itu tuh kayak eh, pedang bermata dua ya. Itu bagus gitu kan ya di satu sisi karena kita melindungi korban juga. Tapi di satu sisi juga bisa bahaya kalau misalkan itu disalahgunakan gitu ya.
Jadinya ya udahlah gitu kan, predatornya kayak bebas malang buana gitu ya, mencari korban, dia tetap nggak ada jerahnya gitu. Nah, jadi harus diberikan batasan-batasan yang memang mumpuni gitu kan ya. Nah, lalu prinsip utama RJ itu apa sih gitu kan ya. Jadi memang prinsip utama RJ ini adalah korban sebagai bintang utamanya. Jadi korban ini yang menjadi tokoh utama ya. Dalam paradigma baru ini kita menggunakan victim centered approach. Artinya apa tuh? Jadi kita menempatkan korban sebagai pusat perhatian, di mana fokus utamanya bukan lagi sekedar menghukum pelaku. Ya, ingat ini nih ya. Jadi fokusnya itu adalah si korban. Ya, kita bukan fokusnya itu menghukum pelaku, tapi fokus bagaimana kita memberikan pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan medis ya, terutama kepada korban, lalu juga dikasih dukungan psikologis dan resti restitusi gitu kan ya, atau ganti rugi gitu. Nah, di lapangan ini berarti negara harus berperan seperti apa nih gitu ya. Negara itu harus punya position di mana dia memastikan korban itu punya akses ke psikolog. Itu penting banget ya. Harus tuh psikolog. Jadi harus didampingi sama psikolog. Jadi bukan cuma disuruh kasih keterangan berulang-ulang di depan penyidik yang malah bikin trauma. Nah ini nih penting banget gitu ya. Jadi emang itu harus didampingi sama psikolog ketika dia ingin memberikan kesaksian gitu kan. Nah selanjutnya gitu kan. Sekarang kita coba analisis kasus dan penerapannya. Bagaimana nih? Tuh kan, biar nggak bingung, yuk kita masuk ke contoh kasus yang nyatanya langsung aja. Misalkan nih ya, ada kasus pelecehan seksual dan fisik atau digital seperti kayak catcalling yang ekstrim atau revenge porn gitu ya. Kan sering banget kejadian yang akhir-akhir ini gitu ya. Dan itu mungkin dikatanya ringan ya di lingkungan kampus atau kantor. Nah, masalahnya korban itu kan sering kali merasa malu gitu ya untuk melapor ke pengadilan karena takut prosesnya yang berbelit ya, lama, dan mungkin bisa jadi konsumsi publik. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau di Indonesia kan nggak viral, nggak dieksekusi tuh gitu kan laporannya. Tapi gini, di sisi lain korban juga tetap ingin pelaku jerak nih dan bertanggung jawab. Nah, disinilah RJ hadir sebagai solusi alternatif gitu ya. Jadi sebenarnya ini bagus banget gitu ya untuk menjembatani. Terus mengapa gitu ya mediasi dianggap lebih baik dalam situasi seperti ini? Jadi ya seperti yang tadi aku bilang ya, kayak pedang bermata dua gitu. Cuman kalau kita lihat dari sisi positifnya gitu kan, mengapa mediasi ini dianggap lebih baik dalam situasi seperti ini? Jadi gini, banyak ahli hukum menyatakan bahwa pemenjaraan jangka pendek itu seringkali justru menciptakan sekolah kejahatan baru bagi pelaku. Bayangkan ya, pelaku eh, pelecehan gitu ya, dicampur dengan perampok di penjara. Ya, mereka tidak akan tobat, tapi malah belajar kejahatan baru. Sebaliknya, mediasi menghasilkan penyesalan tulus karena pelaku dipaksa melihat penderitaan korban secara langsung, yang seringkali memberikan efek jerak psikologis yang lebih kuat. Ya, ada potensi ke arah sana gitu. Nah, contoh gitu ya, gimana nih pemecahan kasusnya gitu kan ya? Tahapan konkretnya di lapangan. Nah, mungkin yang pertama, ya kita bisa lakukan mediasi. Ada pertemuan antara pelaku, korban, mediator, ya, mau itu polisi, jaksa, dan harus ada psikolognya yang mendampingi ya, mendampingi korban itu. Nah, terus syarat mutlaknya harus atas kemauan korban dulu, nggak ada paksaan gitu ya. Jangan sampai ada intimidasi dari keluarga pelaku. Nah, langkah yang keduanya itu ada kesepakatan. Bentuknya konkret nih gitu ya. Jadi pelaku wajib membiayai terapi psikolog korban hingga pulih, terus juga melakukan permintaan maaf tertulis ya dan terbuka di komunitas atau di publik dan mengikuti program pembinaan perilaku agar cara pandangnya terhadap perempuan atau korban atau apapun jenis kelaminnya gitu itu berubah gitu ya. Nah, selanjutnya gitu kan. eh Tentu saja ya, RJ ini bukan tanpa tantangan besar. Kita harus waspada nih pada ketimpangan relasi kuasa. Misalnya gitu kan ya, jika pelakunya itu adalah atasan dan korban itu adalah bawahan. Jadi kayak si pelaku itu tuh punya power yang gede gitu ya dibandingkan si korban. Nah, di lapangan seringkali korban itu dipaksa damai. Ya, karena apa? Karena takut dipecat, ya. Karena takut diapa-apain gitu kan ya.
Nah, selain itu juga mungkin ada potensi membeli hukum nih oleh pelaku yang ya tadi kan punya kekuasaan, punya uang lebih banyak atau kaya raya gitu. Jadi menjadikan uang itu sebagai ganti rugi ya. Dan sebenarnya itu nggak boleh gitu kan ya. Nggak dianggap sebagai harga untuk sebuah kejahatan. Nah, RJ harus tetap mengedepankan martabat korban ya, bukan mengedepankan transaksi yang seperti itu gitu. Jadi sangat penting banget nih ya untuk penegak hukum itu mendampingi korban dan di RJ ini jangan sampai disalahgunakan. Jadi ini masih jadi pembahasan yang memang pro kontra ya di kalangan masyarakat kita gitu. Karena memang sebenarnya pelaku kekerasan seksual itu harus benar-benar gitu kan ya. Harus benar-benar dihukum secara berat ya. Karena memang kalau misalkan hanya dimediasi aja tanpa ada hukuman yang lain gitu ya, dia akan mungkin melakukan tindakan lain gitu ya. Jadi sebenarnya RJ ini tuh bagus gitu ya dalam mendampingi korban ya kan, menyembuhkan psikologis korban ya. Tapi juga menurut saya itu perlu ada tambahan nih gitu kan ya. Bahwasannya pelaku juga harus dikenakan sanksi yang jerak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman ya. Nah, RJ itu adalah jembatan ya, di mana jembatan menuju penegakan hukum yang lebih manusiawi di Indonesia ya. Namun penerapannya memang ini harus diawasi dengan ketat banget ya, gitu kan, agar tidak mencederai rasa keadilan korban. Jadi sebenarnya emang secara konsep tuh bagus gitu kan ya, tapi untuk penerapannya benar-benar harus sesuai banget deh gitu ya. Harus sesuai banget gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa tambahin lagi tuh gitu ya, hukuman yang lebih jeraknya, sehingga nanti korban pun merasa oh dia pantas tuh dapetin kayak gitu ya. Karena kan efek yang ditimbulkan korban itu nggak main-main loh ya, berat banget gitu kan seumur hidup gitu. Jadi harus benar-benar melindungi korban ya dan membuat jerak si pelaku. Nah, ini mungkin ada beberapa rekomendasi yang bisa saya kasih gitu kan ya. Pertama, standarisasi prosedur RJ di setiap lembaga itu harus ada gitu ya, agar tidak ada perbedaan perlakuan. Yang kedua, peningkatan kapasitas aparat itu lebih sensitif gender ya. Jangan sampai penyidik malah menyalahkan pakaian korban lah atau penampilan korban lah. Udah nggak zaman ya kayak gitu-gitu. Bahkan yang berkerudung yang tertutup pun gitu ya, mau itu jenisnya laki-laki perempuan juga kena gitu kan ya. Jadi mau siapapun kita nggak aman yang gender gitu ya atau penampilan. Nah, yang ketiga, pengawasan ketat oleh lembaga independen atau masyarakat yang luas. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Mari kita terus dukung sistem hukum yang tidak hanya menghukum tapi juga menyembuhkan gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau pengen diskusi, boleh ya. Sampaikan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi hukum selanjutnya. Saya Ikrar Mati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.